Shalom Jemaat New Life Community. Jumpa lagi di Daily Devotion, renungan harian kita di New Life Community. Apakah kita sudah mengaplikasikan renungan yang sudah kita terima setiap hari? Karena jika tidak, nantinya akan berhenti pada sebuah pengetahuan di otak kita saja, tidak pernah berubah menjadi sebuah gaya hidup atau menjadi rema dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mendapat kesempatan untuk memberikan renungan kepada kita. Dan bulan Juni kemarin saya menonton sebuah video. Dari situlah saya terinspirasi untuk menyampaikan renungan ini. Kurang lebih isinya adalah sebuah desakan, sebuah teriakan, sebuah dorongan kepada etos kerja atau cara berpikir pemimpin-pemimpin kita di bangsa ini, bahwa mereka harus dituntut untuk bekerja di luar kebiasaan. Mereka dituntut untuk bekerja, mengambil keputusan secara cepat dan tepat di masa krisis seperti ini. Memang situasinya sudah krisis. Di bulan awal pandemi ini kita masih dibatasi secara sosial. Kelihatannya tidak berdampak begitu besar dalam kehidupan kita di bulan awal, bulan kedua. Tapi setelah masuk bulan keempat atau bulan kelima ini, sudah mulai berdampak, sudah mulai kelihatan. Yang paling besar adalah dampak ekonomi. Ada beberapa orang sudah tidak bisa bekerja lagi. Otomatis kalau tidak bekerja, tidak ada pemasukan, tidak ada ekonomi yang tersuplai. Nah, masa krisis bisa membuat seseorang mengalami dua hal. Yang pertama, dia bisa makin turun, makin gak kelihatan, makin punah. Tetapi di sisi lain, krisis juga bisa membuat seseorang menjadi makin naik, makin bersinar, makin survive, makin kuat. Nah, tergantung dari bagaimana kita mengelola krisis tersebut. Nah, dari situlah saya mendapatkan sebuah perenungan yang saya beri judul adaptability atau kemampuan beradaptasi. Di masa krisis, kita harus mempunyai kemampuan beradaptasi. Kalau tidak, maka kita ada di kelompok yang pertama. Kita makin punah, makin nggak kelihatan, makin hilang. Nah, tentu saja harapan kita semua, saya juga, kita menjadi kelompok yang kedua. Kita makin bersinar di tengah-tengah krisis. Nah, saya mengajak kita semua, ada satu tokoh di Alkitab yang saya pikir sangat bisa kita jadikan referensi atau menjadi rema tadi. Kita mau belajar dari seorang pribadi yang bernama Ayub. Ya, kita sudah familiar dengan sosok ini. Dikatakan di Alkitab, dia seorang yang jujur, dia seorang yang saleh, takut akan Tuhan. Kalau Ayub ada di zaman sekarang, itu jadi idola semua orang. Tidak ada yang kurang, perfect. Tapi meskipun demikian, tetap dia mengalami yang namanya krisis. Ya, jadi mau siapapun orangnya, krisis tidak pandang. Dia tidak menghampiri orang yang miskin saja, tidak memandang aja yang kaya saja, enggak. Dia datang melanda semua kita. Sekarang kita ada di situasi ini, di situasi pandemi. Kita mau buka bersama-sama kitab kita, Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Waktu dia mengalami krisis, ini yang ia katakan, ini yang keluar dari mulutnya. Ayub 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya ini dia sedang berbicara kepada istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini perenungan buat kita, Bapak Ibu. Ya, tentu saja kita tidak bisa menerjemahkan bahwa buruk yang dialami oleh Ayub dari Tuhan. Kita tidak bisa serta-merta menerjemahkan itu. Karena di ayat ini
di cerita ini tentu saja keburukan itu bukan dari Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja? Nah, di masa krisis akan sangat mudah bagi kita untuk kita menyalahkan. Bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan perusahaan, menyalahkan negara, menyalahkan situasi. Masa krisis itu sangat terpancing. Kita ada di ujung-ujung tuh. Kalau kita lanjutkan, dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi seseorang itu bisa berdosa dengan bibirnya. Dari mana kita tahu? Pada saat orang tersebut ada dalam krisis. Dikatakan Alkitab bahwa dia tidak berdosa. Artinya dia mampu untuk memanage emosinya, dia mampu memanajemen bibirnya supaya tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan situasi. Dia tetap menjaga. Dia punya kemampuan untuk beradaptasi dalam krisis tersebut. Dan akhirnya kita tahu bahwa ending daripada cerita bahwa Tuhan memulihkan. Dari situlah kita tahu bahwa seseorang kuat dalam krisis adalah ketika dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Dalam konteks ini, beradaptasi dalam krisis. Ada beberapa kegiatan yang kita sudah tidak bisa lakukan lagi seperti sedia kala. Ada beberapa orang yang tidak bisa bekerja. Ada beberapa orang yang hidupnya sekarang ada di ujung. Saya pribadi mengalami dampaknya. Tetapi dari sini Ayub ini kita mau belajar bersama-sama bahwa dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Selama ini mungkin kehidupan kita jauh dari krisis, jauh dari kekurangan. Tetapi hari ini kita sudah akrab dengan yang namanya krisis. Nah, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan krisis akan menentukan kita itu makin naik, kita itu makin bersinar, kita itu makin kuat atau tidak. Nah, kemampuan adaptasi ini bisa kita latih bersama-sama. Yang pertama, kita tidak boleh mengeluh, tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak ngomel-ngomel, tetapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengucap syukur. Itu langkah pertama untuk kita bisa melatih yang namanya kemampuan adaptasi kita. Sederhana saja. Kita lakukan ini di dalam krisis ini, kita tetap mengucap syukur. Karena itu adalah latihan untuk kita memiliki kemampuan beradaptasi. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.